tulis saja sebebas-bebasnya, jangan takut keliru, jangan takut salah. Yang salah adalah orang yang tidak pernah memulai menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang menulis ya. Menulis ini adalah sebuah hal yang sangat unik ya, karena menulis ini kita akan menuangkan ide-ide kreatif melalui tulisan, ide-ide atau gagasan melalui tulisan. Dan menulis ini tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena kita tahu sendiri bahwa ini sangat sulit bagi sebagian orang, karena mungkin tidak terbiasa menulis. Dan menulis ini sebenarnya kalau kita lakukan secara intens dan kita sudah terbiasa untuk menulis, ini sangat enjoy sekali ya, sangat enak sekali. Ada beberapa hal yang kita ketahui, yang kita harus pelajari, bagaimana sih sebenarnya menulis itu, seperti apa menulis itu, kemudian kiat-kiatan seperti apa supaya kita bisa menulis, kemudian teknik-tekniknya itu seperti apa supaya kita bisa menulis dengan baik, dan seterusnya begitu ya. Karena yang namanya tulisan itu tidak bisa kita hindari, kita harus belajar menulis, apalagi untuk teman-teman yang saat ini sedang menempuh pendidikan begitu ya. Jadi motor nanti harus menulis ya. Kita tahu bahwa di pelajaran bahasa Indonesia waktu SMA itu ada kita juga dipelajari untuk teknik-teknik bagaimana supaya kita bisa menulis. Pada akhirnya nanti pada saat kita kuliah, kemudian pada saat kita melamar pekerjaan, pada kita saat bekerja dan seterusnya, tulisan itu tidak akan jauh-jauh dari kita. Pada saat kita kuliah, kita sering banyak mendapatkan tugas untuk meresum, untuk merangkum, untuk sekedar membuat sebuah tugas dan sebagainya. Dan di akhir kuliah nanti kita akan juga diminta untuk melakukan sebuah penelitian atau tugas akhir atau proyek akhir yang mutlak nanti outputnya adalah sebuah tulisan, entah tulisan laporan pelaksanaan kegiatan proyek akhir kita atau laporan yang lainnya begitu ya. Itu terus nanti akan menjadi tuntutan kita. Ketika kita melamar pekerjaan, kita juga dituntut untuk dapat menulis tentang diri kita, supaya nanti kemampuan kita itu diketahui orang lain, maka kita harus menulis sebaik-baiknya tentang kita ya. Kemudian nanti ketika saat bekerja pun kita nanti akan diminta untuk membuat laporan-laporan dan sebagainya. Nah, teknik menulis ini bagi sebagian orang itu tidaklah mudah ya, karena mungkin orang itu tidak tahu apa sebenarnya yang akan saya tulis, saya punya ide gagasan apa, atau bahkan kita nggak tahu, saya punya ide tapi kita nggak tahu mulainya dari mana, tekniknya seperti apa begitu. Nah, itu yang akan kita bahas. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah tujuan menulis sendiri, itu kita harus ketahui apa sih sebenarnya tujuan menulis. Yang pertama, tujuan menulis adalah memberikan informasi. Yang namanya memberikan informasi, kita harus menuliskan informasi atau menuliskan kejadian atau menuliskan keadaan itu sebaik-baiknya, supaya nanti apa yang kita ketahui itu juga bisa diketahui oleh orang lain ya. Itu adalah tujuan dari menulis gitu. Biasanya tujuan ini biasanya dimiliki oleh wartawan, kemudian para jurnalis yang memberitakan sesuatu kepada orang umum, yang menuliskan sesuatu sehingga pembacanya itu mengerti, paham keadaan kondisi sekarang gitu. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah memberikan keyakinan kepada orang lain. Nah, teknik tujuan memberikan keyakinan kepada orang lain ini, misalkan begini. Misalkan saya memberitakan sesuatu, memberitakan kondisi seorang anak yatim piatu, memberitakan kondisi seorang ibu-ibu renta. Kemudian kita menuliskan di sebuah majalah, di sebuah wall Facebook dan sebagainya. Kita memberikan informasi dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti apa yang membaca itu akan mengerti dan akan bersimpati, sehingga orang tersebut akan yakin terhadap situasi yang sebenarnya terjadi, sehingga orang itu nanti akan terpengaruh dan akan
mengikuti apa yang kemauan kita. Misalkan kita maunya supaya orang-orang pembaca saya itu mau membantu si keadaan anak yatim piatu atau nenek yang sudah tua hidup sebatang kara, misalkan kita menuliskan dengan sebaik-baiknya sehingga orang yang membacanya itu nanti tergerak hatinya untuk membantu. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari menulis, untuk meyakinkan orang lain. Atau teknik ini juga bisa digunakan untuk dunia-dunia marketing begitu ya. Ketika kita menulis sebuah produk, keunggulan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya, kita tuliskan dengan baik sehingga nanti akan mempengaruhi orang lain supaya yakin bahwa produk yang kita jual itu adalah benar-benar bagus begitu ya. Nah, itu adalah teknik atau itu adalah tujuan dari menulis. Tujuan yang berikutnya adalah sebagai sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan ini seperti saya, misalkan saya sekarang lagi berprofesi sebagai pengajar atau pendidik begitu ya, mutlak saya harus bisa menulis, entah itu menulis sebuah materi, entah itu menulis sebuah tutorial atau apa sajalah, yang penting saya bisa mentransfer ilmu saya melalui tulisan. Nah, ini juga sekarang saya sedang lakukan di blog saya ya, taufikroom.wordpress.com. Itu juga adalah tulisan-tulisan saya yang saya gunakan untuk sarana edukasi atau pembelajaran. Di sana isinya hanya tutorial-tutorial saja, karena memang tujuan saya untuk menulis itu kebanyakan sih untuk tutorial terhadap anak didik saya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memberikan keterangan. Jadi menulis untuk memberikan keterangan biasanya misalkan kita memiliki memiliki sebuah produk, kemudian kita memiliki sebuah foto, memiliki sebuah gambar, kita menuliskan sebuah keterangan tersebut. Kita menuliskan sebuah keterangan supaya orang paham sebenarnya gambar atau foto tersebut itu isinya apa sih. Karena antara foto dan gambar itu nanti ada kaitannya. Gambar itu merepresentasikan keadaan, tetapi tulisan itu juga nanti akan menjelaskan banyak dan membantu menarasikan atau menggambarkan sebuah gambar. Oke, kita masuk ke tahapan penulisan. Di tahapan penulisan ini nanti ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Seperti yang pertama adalah kita menyiapkan atau pratulis begitu ya. Di tahap pratulis ini kita harus memiliki gagasan atau ide apa sebenarnya yang akan kita tulis. Nah, jangan-jangan kita nggak memiliki ide atau kita nggak punya gagasan apa yang akan kita tulis. Contoh misalkan, saya mau menulis tentang perkembangan virus corona di Indonesia saat ini. Nah, itu adalah sebuah ide awal. Baru nanti dikembangkan ide itu seperti apa. Setelah memiliki atau sudah menentukan sebuah ide, gagasan, barulah kita akan menetapkan atau menuliskan draft-draft yang akan kita tulis. Kira-kira kalau temanya tadi perkembangan virus corona, nanti apa saja sih yang akan ditulis, nanti draft-draftnya apa saja. Misalkan corona secara global terlebih dahulu, kemudian corona masuk ke Indonesia, kemudian efek dari penanganan corona itu seperti apa, kemudian nanti masuk lagi misalkan nanti keadaan sekarang di Indonesia itu seperti apa, kemudian masuk lagi nanti efek-efeknya nanti setelah corona ini usai kira-kira apa saja. Nah, itu adalah draft nanti yang sekiranya bisa kita susun begitu ya. Nah, setelah kita memiliki draft itu dan kita sudah mulai menuliskan, baru nanti tahap berikutnya adalah revisi. Nah, tahap revisi ini penting karena apa yang kita tulis itu belum tentu semuanya benar atau belum tentu semuanya nyambung. Antara setiap tulisan, setiap paragraf belum tentu nyambung. Makanya kita butuh revisi untuk membaca kembali, mengulang kembali. Nah, nanti akan direvisi. Termasuk tahap yang berikutnya adalah penyuntingan. Nah, penyuntingan di sini juga penting karena kita harus tahu betul apa yang kita tulis. Kita harus tulis apa yang kita ketahui dan jangan sampai tulisan kita itu bermasalah nanti ketika dipublikasikan. Karena nanti setelah proses revisi, kemudian setelah proses revisi itu ada penyuntingan. Setelah penyuntingan selesai itu adalah proses publikasi. Nah, kalau sudah dipublikasi, sudah dilempar ke massa dan dibaca oleh massa, ini nanti jangan sampai menimbulkan kontra. Sekarang kita mulai teknik menulis itu seperti apa sih? Kalau tadi sudah ada tahapannya,
kalau sekarang teknik menulis itu seperti apa. Karena teknik ini yang banyak yang menjadi alasan orang itu tidak tahu cara menulisnya, meskipun orang itu sudah memiliki ide, sudah memiliki gagasan, tapi ini tidak tahu dia menggunakan teknik yang seperti apa yang cocok untuk saya. Di sekolah, waktu kita sekolah dulu SMA mungkin ya, atau SMP, kita sudah diajari menulis di pelajaran bahasa Indonesia, bahwa menulis itu ada tekniknya dengan menggunakan kerangka. Jadi kerangka itu nanti yang pertama saya akan menuliskan apa, yang kedua saya menuliskan apa, dibuat bab-babnya dulu, kerangkanya dulu, baru kemudian kita mengembangkan dari setiap topik-topik di kerangka-kerangka tersebut, begitu ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa menulis dengan sebuah kerangka ini ya belum tentu cocok untuk semua orang ya, karena menulis dengan kerangka kita itu terkangkang, atau kita itu terkungkung oleh sebuah kerangka, sehingga ide-ide yang ada di kita, ada kalanya ketika menulis itu ada ide baru, itu tidak akan muncul ya, atau tidak bisa dituliskan karena itu di luar kerangka, misalkan seperti itu. Nah, ini yang kadang orang merasa tidak cocok dengan penulisan kerangka. Tetapi penulisan kerangka ini sangat cocok ketika ditulis atau digunakan untuk menulis hal-hal yang linier atau hal-hal yang baku, begitu ya. Contoh, katakanlah kita mau menulis sebuah laporan proyek akhir, sebuah laporan PA, skripsi dan sebagainya. Ini sebaiknya menggunakan kerangka. Tidak bisa kita menggunakan gaya yang bebas atau bagaimana itu di tulisan-tulisan yang resmi, begitu ya. Sebaiknya menggunakan kerangka. Itu yang pertama, kerangka. Kemudian yang berikutnya itu adalah teknik menulis dengan gaya bebas. Kalau menulis dengan gaya bebas, tulislah apa yang kita mau, tulislah apa yang ada di otak kita. Selagi masih ada ide, berarti kita masih bisa atau mampu untuk menulis. Jadi tulislah sebebas-bebasnya, jangan takut salah, jangan takut keliru, tulis saja sebebas-bebasnya, karena di saat kita menulis, ada kalanya pikiran kita tuh menemukan ide-ide baru yang akan dimasukkan ke dalam tulisan kita. Tulis saja seenak-enaknya, tulis saja, apa saja silahkan ditulis, silakan, jangan takut salah, jangan takut keliru, tulis saja, tulis. Biasakan menulis, mungkin kita sudah bisa mencapai 400 sampai dengan 500 kata. Setelah itu sudah dirasa kita sudah selesai, barulah kita membaca kembali apa yang sudah dituliskan. Jangan takut salah. Yang salah adalah orang yang tidak pernah memulai menulis. Jadi jangan takut salah, tulis saja. Setelah ditulis, dibaca kembali. Ingat tahapan-tahapan tadi, ada revisi. Barulah kita revisi tulisan yang menggunakan gaya bebas tadi. Silahkan dibaca kembali, direvisi kembali, diperbaiki kembali. Nanti pasti ada kesalahan di situ, silahkan direvisi lagi. Revisi, dibaca lagi sampai 2-3 kali boleh. Setelah selesai, itulah tulisan kita. Itulah tulisan dengan gaya bebas kita, meskipun kita tidak menggunakan kerangka. Dan itu biasanya lebih natural, itu biasanya digunakan untuk yang non linear atau yang tidak resmi lah. Katakanlah kita misalkan menulis di blog, misalkan ya, kita menulis di wall Facebook dan sebagainya, tulislah. Itu yang penting kita memulai menulis. Kemudian yang berikutnya, teknik menulis yang berikutnya adalah dengan pengamatan atau penglihatan kita. Jadi ketika kita jalan-jalan, ketika kita traveling dan sebagainya, itu ada kalanya kita mengingat memori ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ketika kita berjalan, apa yang kita alami, itu tulislah ya. Jadi ini biasanya memang digunakan untuk ketika kita keluar jalan dan sebagainya, kita menemukan sesuatu, kita mengamati sesuatu, atau kita melihat di kanan kiri kita ada apa. Setelah diamati, barulah kita menulis. Itu adalah teknik salah satu untuk mencari atau mendapatkan ide atau gagasan. Kita harus jalan-jalan keluar untuk mencari inspirasi, begitu ya.
Yang berikutnya lagi untuk teknik menulis, ada teknik dengan menggunakan foto. Nah, biasanya para traveler atau fotografer gitu ya, ketika jalan-jalan itu akan memfoto keadaan atau kejadian atau human interest dan sebagainya, itu difoto sebanyak-banyaknya. Baru nanti setelah selesai foto dikumpulkan, baru dia menulis tentang pengalaman travelingnya dengan dibantu oleh foto. Dibantu oleh foto, dituliskan, karena foto itu juga bercerita, jadi kita bisa memberikan narasi atau deskripsi pada foto-foto tersebut, sehingga terbentuklah sebuah tulisan yang utuh, ada foto, ada tulisan dan sebagainya. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, kita bisa menggunakan teknik menulis dengan bantuan data. Ya. Misalkan data statistik, misalkan data-data grafik dan sebagainya, itu bisa kita lakukan sebagai sarana atau bantuan terhadap kita untuk menuangkan ide-ide gagasan supaya kita bisa menulis gitu ya. Nah, itu biasanya juga digunakan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat umum dari bantuan data. Ya, seperti itu ya. Itu adalah teknik-teknik menulis. Jadi teman-teman silahkan mau menggunakan teknik yang mana terserah silahkan. Oke, yang terakhir adalah kiat-kiat bisa menulis. 1. Lakukan segera, tulis segera dengan gaya yang Anda cocok. Yang kedua adalah banyak-banyak mendapatkan informasi, banyak-banyak menyerap informasi dengan cara membaca, dengan cara berdiskusi dengan orang lain, dengan cara jalan-jalan, traveling, mengamati dan sebagainya. Karena dari sanalah nanti akan terbentuk ide atau gagasan. Yang terakhir adalah memiliki motivasi untuk menulis dan memiliki niat. Jadi silahkan segera menulis sekarang juga. Apapun yang ada di otak kita silahkan ditulis, termasuk merangkum dari apa yang sudah saya sampaikan di video ini, karena ini juga bisa menjadi ide atau gagasan atau bahan untuk menulis dari video saya ini. Oke, mungkin itu saja share saya sedikit tentang bagaimana teknik, tujuan, kiat-kiat untuk menulis. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.